Oke, sekarang kita praktek microcontroller, di mana sini kita akan mencoba menggabungkan percobaan sensor tegangan dengan percobaan dot matrix. Jadi di sini saya tidak menggambar lagi dari awal, tapi cukup mengambil gambar yang sebelumnya sudah kita pernah kerjakan. Jadi kalau teman-teman baru lihat ini, silakan melihat percobaan ketiga untuk dot matrix dan percobaan 8 untuk sensor tegangan. Kita langsung ke protesnya saja. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Di percobaan 3 sudah kita belajar tentang dot matrix, dan di percobaan 8 kita belajar tentang sensor tegangan. Sekarang kita gabung, ya. Jadi tampilannya seperti ini, ya. Di sini fungsinya bagaimana hasil pengukuran tegangan di sini itu ditampilkan di dot matrix terminal ini untuk membandingkan pembacaan di sini yang terukur. Oke, kita lihat apa yang berubah di listingnya. Jadi di sini kita akan menggabungkan ya. Jadi listing ini kita gabung antara listing dot matrix dengan listing sensor tegangan. Jadi yang pokok adalah dot matrixnya, kemudian kita tambahkan listing sensor tegangan. Yang berubah, saya hanya tunjukkan yang berubah ya. Jadi tadinya ini aktif untuk menulis nama dengan NIM untuk di dot matrix, sekarang kita matikan dengan menjadikan dia komentar. Kemudian di data dari sensor tegangan atau variabel sensor tegangan kita pindahkan ke sini, data sensor ini ada dua variabel, sensor dengan hebat, jadi tegangan sensor dengan tegangan baterai. Kemudian R1 dan R2 nya kita pindah juga ke sini. Nah, sisanya itu karena ini kita mau pakai perbandingan serial, kita tambahkan serial. Jadi ini data dari sensor tegangan ya, listing sensor tegangan. Kemudian ini listing membaca sensor tegangan di percobaan ke-8 ya. Jadi data sensor yang berupa hasil konversi ADC, kemudian dirubah ke tegangan di phase sensor, kemudian tegangan yang terukur di R2 dirubah menjadi tegangan aki ya, tegangan yang terukur di sebelum pembagi tegangan ya. Nah, di sini ada sedikit tambahan karena dot matrix ini dia mencetaknya string atau karakter. Jadi di sini kita lihat sebelumnya char string 1 kurung sik ini artinya dia array, ada beberapa, kemudian ini dicetak. Nah, karena ini dia integer ya, float, jadi kita harus konversi nilai ini menjadi char ya. Di integer atau float ini kita harus konversi menjadi char. Ini cukup 5 saja ya. Jadi kita buat variabel karakter itu namanya string 1 dengan 5 karakter ya. Kemudian kita buat variabel string dengan nama str. Nah, pertama vbat yang float tadi, yang tipe datanya float, itu kita rubah menjadi string di str sini. Kemudian string ini kita tampilkan ke karakter yang array dengan cara penulisannya seperti ini. Jadi string 1 berupa array. Jadi tadi string dari vbat kita tuliskan ke dalam bentuk karakter atau char dengan 5 karakter ya. Sekarang kita coba verify. Jadi sambil verify, ini listing untuk konversi dari float atau integer ke karakter, dan ini string listing untuk membaca sensor tegangan, dan ini listing untuk menuliskan di dot matrix. Yang lainnya masih sama dengan percobaan 3. Sekarang kita ambil alamat hexnya.
copy. Oke, kita pastekan di sini, Ctrl A, Ctrl V. Oke, kita running. Ya, jadi di sini terukur 12 volt ya. Ini baterai 12 volt, sini terukur 12 volt menurut terminal. Kita geser ke sini. Ini 12 0. Ini 012 ya. Sini 2 nolnya 1 2 3 4 5. Berarti kita perlu tambah karakter. Nah, jadi yang dirubah adalah jumlah karakter yang dibutuh. Tadi 5 masih kurang 1. Kita ambil 6 atau 7. 7. Kita rubah karakternya jadi 7 karakter. Kita verify. Bertambah 2 karakter. Sekarang kita kembali ke Proteus. Kita running kembali. Jadi tulisannya sini 12,00. Sini 12,00. Ya, karena dia tidak cukup untuk memuat semuanya, jadi seperti ini. 12,00. Nah, sekarang kalau kita ganti ini menjadi maksimum ya. Maksimumnya 25. Oke, kita running. Di terminal sini tertulis 2500. Ini 2500. Oke, jadi seperti itu. Ini yang sangat sederhana, masih bisa kita kembangkan dengan pelajarannya lebih detail. Untuk saat ini praktikum awal kita cukup sekian. Selamat belajar dan semoga sukses.